Baiklah, ketua kelas silakan disiapkan. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, hari ini kan kita belajar tentang humas atau tata kelola humas dan keprotokolan. Dengan kompetensi dasar itu dapat mendeskripsikan ruang lingkup pertemuan atau rapat, dan yang kedua dapat mengelola rapat. Yang tujuannya agar kita semua, kalian khususnya, dapat mengetahui dan mendeskripsikan apa saja sih ruang lingkup dalam pertemuan atau rapat dan dapat mengelola rapat dengan baik dan benar. Rapat adalah suatu pertemuan antar organisasi ke organisasi atau organisasi ke perusahaan untuk memecahkan suatu masalah dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam persiapan penyelenggaraan rapat. Ada beberapa prinsip dasar dalam persiapan penyelenggaraan rapat nih. Yang pertama ada prinsip why. Mengapa rapat diselenggarakan? Hal ini bertujuan untuk menentukan urgensinya dari sebuah rapat tersebut. Yang kemudian yang kedua yaitu ada what. Apa yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada who, siapa saja yang akan diundang dalam rapat tersebut. Ada when, kapan rapat tersebut akan diselenggarakan. Ada where, di mana rapat tersebut akan diselenggarakan. Dan yang terakhir ada how, bagaimana rapat tersebut akan diselenggarakan. Apakah dengan kondisi tertutup atau terbuka, kemudian apakah dilakukan secara berkala atau hanya sekali dan dengan bahan yang sudah disiapkan sebelum rapat, atau malah ketika rapat baru dipresentasikan melalui LCD atau proyektor. Oke, anak-anak, karena hari ini kita akan praktik tentang persiapan penyelenggaraan rapat, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa saja sih persiapan atau tahapan-tahapan dalam persiapan penyelenggaraan rapat? Ada yang bisa menjawab? Ya, Tia silakan. Dalam persiapan penyelenggaraan rapat terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari tahap persiapan administrasi sampai dengan tahap pengecekan persiapan akhir. Beri tepuk tangan untuk Tia. Oke. Bagus sekali ya yang dijawab oleh teman kita Tia, bahwa prinsip-prinsip dalam persiapan penyelenggaraan rapat itu ada beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan administrasi tentunya, dan terakhir itu persiapan pengecekan terakhir, apakah setiap tahapan-tahapan tadi sudah dilaksanakan atau belum. Merencanakan dan mempersiapkan suatu rapat agar dapat berjalan lancar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Karena seorang sekretaris harus berhubungan dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan suatu rapat. Hal yang menjadi tanggung jawab sekretaris dalam persiapan penyelenggaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan administrasi. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan administrasi yaitu yang pertama, mengirimkan notulah rapat sebelumnya kepada para peserta rapat, mengumpulkan bermacam keterangan atau data dan butir-butir acara rapat, memperhatikan hasil rapat atau perjanjian kesepakatan rapat terdahulu, menentukan peserta rapat, membuat surat undangan rapat, menyusun acara rapat atau daftar hadir peserta rapat, dan yang terakhir, menyiapkan notula. Yang kedua, membuat agenda rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sekretaris harus memastikan terlebih dahulu acara yang akan diadakan atau dilaksanakan pada suatu rapat dengan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada pimpinan rapat.
Permisi Pak, Oh iya? ini agendanya sudah saya buat, silakan Bapak cek dulu. Oke. Ibu Meti, agendanya sudah Bapak lihat. Sepertinya agendanya ada perbaikan. Biasanya pimpinan itu di atas kata sambutan. Maka dari itu, tolong diperbaiki. Nanti setelah itu baru divisi pemasaran, ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Yang ketiga, penyusunan proposal. Kegiatan yang memerlukan proposal sebelum pelaksanaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti urusan dinas, perusahaan, dan organisasi. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan hiburan, seperti pentas seni, pasar amal, bazar, dan lain-lain. Yang ketiga, perayaan hari besar nasional dan keagamaan, seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pendidikan. Yang keempat, menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah dibuat, ditentukan peserta yang akan diundang. Setelah sekretaris menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang, konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat jikalau ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Pak, daftar peserta rapat definisi pemasarannya sudah saya buat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya lihat dulu ya. Sepertinya Ibu Meti, peserta divisi pemasaran kita yang akan kita laksanakan besok itu harus ditambah. Ini masih sangat kurang sekali. Oleh karena itu, Ibu Meti coba cek kembali data, kemudian kembali undang untuk tambahan peserta kita besok. Oke? Oke Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Oke. Yang kelima, membuat undangan rapat. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara rapat tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Yang keenam, membuat daftar hadir rapat. Ada dua macam daftar hadir, yaitu buku tamu dan buku daftar hadir biasa. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang akan datang pada suatu rapat. Yang ketujuh, mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang perlu dipersiapkan yaitu agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu, yang terakhir bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Yang kedelapan, akomodasi atau penginapan. Pada rapat yang dilakukan lebih dari 1 hari, biasanya peserta rapat akan menginap di satu tempat. Untuk itu, sekretaris harus menyiapkan tempat untuk menginap para peserta rapat tersebut. Yang kesembilan, mempersiapkan ruang rapat. Yang pertama, cahaya penerangan. Yang kedua, ventilasi udara. Yang ketiga, penataan suara. Yang keempat, penataan tempat duduk. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Yang ke-11 yaitu transportasi. Apabila suatu rapat tidak dilakukan di dalam perusahaan, tentunya transportasi para peserta rapat harus dipersiapkan. Jika harus menyewa bus atau mobil, sekretaris harus mempersiapkannya. Yang ke-12, konsumsi. Konsumsi merupakan makanan berat atau makanan ringan yang disajikan untuk peserta rapat. Yang ke-13 yaitu kesehatan. Apabila suatu kegiatan dilakukan lebih dari 1 hari, hendaknya menyiapkan unit kesehatan untuk menjaga kesehatan para peserta rapat. Yang ke-14, pengecekan persiapan akhir. Apakah persiapan penyelenggara rapat kita sudah siap? Sudah Pak. Baiklah anak-anak, Ibu rasa semua tahapan-tahapan dalam persiapan penyelenggaraan rapat sudah kita laksanakan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain tentunya.
Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.